dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan. Semua denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah kepada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore, saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita jumpa lewat udara. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua, Hamasia Elohim, firman yang hidup, menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati kasih, anugerah, berkat Tuhan yang senantiasa tercurah bagi kita. Kita menikmati kuasa Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan tepat pada waktunya. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada siang hari ini, betapa kasih Tuhan kita rasakan nyata dan penuh dengan kelimpahan. Kita hidup, bernapas dengan bebas. Kita dapat melakukan aktivitas segalanya oleh karena penyertaan Tuhan. Sebab siapakah kita? Manusia adalah debu dan tanah. Kita adalah seperti bunga rumput dan hidup kita seperti uap. Hari ini boleh kelihatan, besok tidak kelihatan. Bunga rumput, manusia rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Demikianlah kita. Kemuliaan kita seperti bunga yang layu kena terik matahari, dan kita bagaikan rumput yang kering jika tanpa kasih Tuhan, tanpa firman Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman agar kita bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Allah, agar kita dapat menuruti firman-Nya, agar kita hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu di mana kita jangan kita suam-suam kuku, hendaklah kita dingin. Jangan kita, hendaklah kita dingin sekalian. Kalau dingin dan panas sekalian, kalau panas janganlah kita suam-suam kuku. Jika demikian, maka kita akan dimuntahkan dari mulut
Tuhan, saudara terkasih, sebab Tuhan mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kerajinan kita, kemauan kita, pekerjaan kita, saudara terkasih. Tuhan tidak menginginkan kita suam-suam kuku. Hendaklah kamu panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Jika engkau suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Mengapa terjadi kita menjadi suam-suam kuku? Karena kita berkata kepada diri kita bahwa aku telah memperkayakan diriku, aku kaya, aku memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan satu apapun. Itulah kita. Tetapi di pandangan Tuhan kita miskin, malang, melarat, buta, dan telanjang, saudara terkasih. Sebab kehidupan kita semata-mata untuk berbuat baik hanya kepada diri kita. Kita memperkayakan diri kita, membuat kita menjadi kaya, dan kita merasakan tidak kekurangan satu apapun, sebab kita kaya. Ukuran kita adalah kekayaan, saudara terkasih. Hanya itu fokus pikiran kita. Kita tidak memperhatikan perkara-perkara rohani. Kita tidak membuka hati untuk firman Tuhan. Kita membuat Tuhan itu di luar pintu hati kita, saudara terkasih. Kita membuat diri kita seperti singa mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itulah kita, sehingga kita menjadi suam-suam kuku, sehingga kita dimuntahkan oleh Allah. Hidup kita hanya berfokus untuk berbuat kepada diri kita, kepentingan diri kita sendiri, memperkaya diri kita sendiri. Kita merasa kaya dan kita tidak kekurangan satu apapun karena kita kaya. Tetapi kita adalah malang, miskin, melarat, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, belilah emas agar engkau menjadi kaya. Emas yang murni, yang telah dilebur di dalam perapian, yaitu iman. Kita harus beli itu, saudara terkasih. Dan belilah pakaian putih agar tidak kelihatan ketelanjanganmu, dan minyak untuk melumas matamu agar kamu dapat melihat perkara-perkara rohani, saudara terkasih. Jangan kita hanya berfokus kepada kekayaan. Kita berbuat baik kepada diri kita sehingga kita kaya dan memperkaya diri kita. Kita tidak peduli akan kasih. Kita tidak membuka hati untuk firman Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, agar kita berbuat kasih, sebab Allah itu kasih. Jika kita menuruti perintahnya dan firman-Nya, maka kasih Allah ada di dalam kita. Hendaklah kita di dalam kehidupan ini menambahkan iman kita, yaitu dengan kita melakukan kasih, perbuatan kasih bagi sesama kita, saudara terkasih, menolong orang yang miskin dan kekurangan. Jangan kita kaya
dan memperkayakan diri kita, dan kita tidak peduli dengan sesama kita dengan perkara-perkara rohani. Saudara terkasih, sebab apa saudara terkasih jika kita berkata aman, tenang, damai saja, sementara kita buta, tuli, malang, melarat, dan telanjang, dan tiba-tiba datang hari Tuhan itu menimpa kita, saudara terkasih, yaitu menimpa bagi orang yang hidup di dalam kegelapan, hidup dalam hawa nafsu. Dan hari Tuhan itu datang bagaikan pencuri bagi kita, sehingga kita mengalami seperti seorang hamil yang kesakitan di dalam melahirkan. Semuanya manusia tidak luput, saudara terkasih, sebab Allah kita lah yang menguji hati dan batin manusia. Ia merendahkan orang yang tinggi hati, saudara terkasih. Jika kita berkata aman dan damai, dan datanglah hari Tuhan itu, saudara terkasih, seperti seorang pencuri, saudara terkasih, maka kita akan mengalami betapa kita berada di dalam kesesakan. Tuhan memberi balasan, sebab Tuhan adalah hakim yang membalaskan segala perbuatan manusia menurut tingkah langkahnya, saudara terkasih. Sebab itu mari kita di akhir zaman ini kita tambahkan iman kita agar kita kaya, dan kita membenahi diri kita. Hendaklah kita berpakaian putih bersih, yaitu pakaian yang telah dicelupkan di dalam darah anak domba, dan kita melumas mata kita dengan minyak, yaitu dengan firman Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita dipuji-puji oleh orang oleh karena kita berbuat baik hanya kepada diri kita sendiri, tetapi hendaklah kita dipuji oleh Tuhan, oleh karena Tuhan melihat kita adalah yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, akal budimu, dan pikiranmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara terkasih. Sebab Allah itu kasih, saudara terkasih. Apa gunanya kita memperoleh isi dunia ini, saudara terkasih, tetapi nyawa kita hilang, saudara terkasih. Jika seseorang yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena Yesus Kristus Tuhan, maka ia akan mendapatkannya kembali, saudara terkasih. Mari di akhir zaman ini kita senantiasa hidup di dalam kasih. Jika kita mempunyai berlebih, saudara terkasih, baik harta, kekayaan, saudara terkasih, baik apapun itu, kita berbagi, baik kepada orang yang miskin, para janda, maupun para saksi Tuhan. Sebab apa, saudara terkasih? Para saksi Tuhan itu mereka makan dari berkat Allah, saudara terkasih.
mereka tidak bekerja, saudara terkasih. Dan barang siapa yang memberkati para saksi Tuhan, maka Allah akan memberkati dia dengan berkat yang berlimpah, saudara terkasih. Sebab itu mari di akhir zaman ini, jangan kita suam-suam kuku. Hendaklah kita dingin-dingin sekalian atau panas-panas sekalian. Saudara terkasih, jika kita suam-suam kuku, maka Allah akan memuntahkan kita dari mulutnya. Sebab kita membuat Allah ada di luar pintu hati kita. Ia senantiasa mengetuk pintu hati kita, dan barang siapa membukanya, maka ia akan masuk dan makan bersama dengan kita, saudara terkasih. Sebab itu, buka hati, saudara terkasih, dengan sekeliling kita. Buka hati untuk firman Tuhan, buka hati untuk Yesus Kristus, buka hati untuk Roh Kudus, sehingga kita dipulihkan, saudara terkasih, diberikan hati yang baru, sehingga kita boleh beroleh iman, yaitu iman yang excellent, yang bagaikan emas yang dibakar di dalam perapian, dan kita beroleh pakaian putih bersih yang dicelupkan di darah anak domba, dan memperoleh minyak yang melumas mata kita, agar kita boleh melihat perkara-perkara ilahi, saudara terkasih. Sebab itu mari di akhir zaman ini senantiasa kita diperlengkapi oleh Allah untuk perbuatan-perbuatan yang baik, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, agar kita berbuah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, berbuah banyak dan berbuah lebat, saudara terkasih, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu mari, saudara terkasih, jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, ego diri sendiri, tetapi hendaklah kita berbagi kasih. Kita menjadi pelita di tengah dunia yang gelap, menjadi garam di tengah dunia yang hampa, saudara terkasih, yang dunia ini sudah hampa akan kasih, saudara terkasih. Kita menjadi garam yang memberikan kasih, sehingga kasih kita nyata, saudara terkasih, menyenangkan hati sesama kita yang haus lapar akan kasih, saudara terkasih. Dan kita menjadi, saudara terkasih, yang membawa kabar kesukaan, yang memberitakan kerajaan Allah, kabar keselamatan, di mana banyak jiwa yang dalam keadaan merana, saudara terkasih, yang hidup di dalam kegelapan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jalan yang lurus, yaitu jalan keselamatan untuk peroleh kehidupan yang kekal. Sampai disinilah kiranya firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.